Okay. Hello everyone. I am Muhammad Rizky from Computerist Accounting from LP3I Jakarta, kampus Cilodong Raya. I want to present my final project entitled Cash Receipt Accounting System. Okay. Sistem akuntansi penerimaan kas pada PT ABCD. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kas merupakan alat pembayaran atau pertukaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam usaha menjaga kelancaran operasional, serta mudah dipindah tangankan sehingga mudah pula untuk diselewengkan atau digelapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kas dan harus ada pelaporan yang benar atas penggunaannya. Pelaporan tersebut biasanya dibuat dalam suatu bentuk laporan arus kas yang mencerminkan kas perusahaan. Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuannya untuk mengetahui proses sistem akuntansi penerimaan kas pada PT ABCD. Lalu manfaatnya ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan dan memperdalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pengendalian intern kas. Lalu yang kedua, menambah efektivitas dan efisiensi kinerja di PT ABCD. Yang ketiga, sebagai salah satu acuan atau aspek penambah informasi sekaligus pembanding dalam pembelajaran metodologi penulisan dan penelitian. Rumusan masalahnya, penyusunan sistem akuntansi penerimaan kas pada PT ABCD. Lalu batasan masalahnya adalah hanya akan menjabarkan laporan keuangan dengan menggunakan table dalam flowchart. Lalu kita beralih ke tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian sistem ya. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisiensi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dari kedua kesimpulan di atas, saya mendapatkan kesimpulan bahwa sistem akuntansi merupakan formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data. Yang berhubungan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha, suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan. Lalu, kas. Apa itu kas? Kas merupakan alat tukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar yang kuat untuk dipakai sebagai alat mengukur kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Lalu di sini ada sistem akuntansi penerimaan kas. Apa itu sistem akuntansi penerimaan kas? Sistem penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya, yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, khususnya transaksi penerimaan kas. Lalu sumber penerimaan kas ada 2. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan 2 hal. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening giro pilihan. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Lalu yang sebelahnya yang kedua ya, penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan. Yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal checks yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Lalu keduanya, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit. Dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Lalu di sini kita beralih ke profil perusahaannya. PT ABCD. PT apakah itu? PT ABCD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan produk-produk kemasan kosmetik seperti tempat bedak, parfum, lipstik, dan lain-lainnya. Dalam pembuatan produk, senantiasa mendasarkan perbaikan kualitas dengan mengembangkan manajemen dan produk yang dihasilkan secara cermat
dan tepat sehingga dicapai hasil yang bermutu dan baik. Kreativitas yang tinggi diwujudkan dalam suatu inovasi yang memunculkan ide baru yang menarik dalam pembuatan kemasan kosmetik dengan bermacam-macam bentuk. Tidak kalah penting dari itu, pelayanan yang baik terhadap konsumen merupakan hal utama dalam memasarkan produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Visi dan misi perusahaan. Dimulai dari visi dulu ya. Visi perusahaan PT ABCD adalah menjadi pemimpin dunia dalam fabrikasi kemasan plastik untuk produk-produk kecantikan. Lalu misinya di sini ada 3 ya. Memberikan produk dan servis yang berinovasi atas nilai-nilai keindahan, keefektifan, dan daya saing kepada pelanggan kami. Lalu meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan. Dan yang terakhir, membangun sebuah grup pemimpin dunia dalam kemasan kecantikan. Oke. Untuk aspek kegiatan usahanya, PT ABCD adalah perusahaan yang menekankan usahanya dalam bidang pembuatan produk-produk kemasan, kosmetik, atau tempat produk kecantikan, yaitu dengan mengolah serta memproses biji plastik menjadi kemasan kosmetik dengan berbagai ragam bentuk yang menarik dan diharapkan dapat menarik minat beli para konsumen. Dalam melaksanakan produksinya, perusahaan membuat berbagai bentuk kemasan kecantikan berdasarkan pesanan para customer. Adapun bentuk macam produk yang dihasilkan antara lain kemasan, compact, face powder, lipstick, dan pot. Lalu di sini ada struktur organisasi PT ABCD ya. Nah, di sini ada pimpinannya selaku pemilik perusahaan, presiden, director, general manager, HRD, manajer produksi, manajer keuangan, manajer peralatan, manajer pemasaran, purchase, finance, manufaktur, sales, dan divisinya masing-masing tenaga ahlinya ya. Dan divisi ini akan beralih menjadi pergudangan. Oke, di sini divisi kerjanya ya. Setiap jabatan, posisi, dan tugasnya masing-masing. Presiden Director, tugasnya itu menetapkan dan memegang kebijakan umum dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeriksaan, serta memiliki hak penuh dalam mengambil suatu keputusan. Lalu ada General Manager, tugasnya memegang kebijaksanaan umum perusahaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Lalu yang ketiga ada HRD, tugasnya itu perencanaan organisasi, rekrutmen karyawan maupun mahasiswa yang sedang PKL, dan pelatihan pengembangan tenaga kerja yang baru ya. Lalu di sini ada seorang logistik, tugasnya itu mengatur persediaan barang yang ada di gudang, merencanakan produk yang akan diproduksi, termasuk biaya apa saja yang dibutuhkan. Lalu ada finance, tugasnya mengatur dan melaksanakan sistem pembukuan perusahaan. Jadi tugas finance itu mengatur dan melaksanakan sistem pembukuan perusahaan ya, tugas finance. Dan mengatur cash flow perusahaan baik melalui kas maupun bank. Lalu yang terakhir ada sales. Tugasnya sales itu apa sih? Tugasnya ya mencari customer baru, menawarkan dan menerima pesanan, lalu mengirimkan barang pesanan pada customer. Oke. Okay, that's all the presentation I can convey. I apologize for any shortcomings in the delivery of my presentation. That is all, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.